Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum taman kanak-kanak di Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum taman kanak-kanak mengalami banyak perubahan, dimulai dengan kurikulum taman kanak-kanak yaitu kurikulum tahun 1968, kurikulum 1976, kurikulum 1984 yang disebut juga kurikulum 1976 yang disempurnakan, kurikulum 1994 yang disebut program kegiatan belajar 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, dan KTSP hingga sekarang. Sejarah berdirinya taman kanak-kanak atau yang disebut sekolah telah dimulai pada tahun 1900. Pada abad ke-19, bangsa Belanda mulai mendirikan sekolah di Indonesia dari golongan tertentu saja yang dapat diizinkan untuk masuk sekolah yang didirikan oleh Belanda. Pada mulanya, Belanda mendirikan SD atau sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi, serta taman kanak-kanak. Pada waktu itu disebut Bewar School atau Bewar berasal dari kata biwaren yang artinya menitipkan. Usaha pendidikan anak prasekolah di Indonesia telah berlangsung sejak 1914. Lalu ada tokoh kurikulum yang mempengaruhi kurikulum di Indonesia. Ada A. Friedrich Wilhelm Froebel pada tahun 1982 sampai 1952, mendirikan kindergarten pertama pada tahun 1837. Kurikulum yang dirancang meliputi pekerjaan atau kegiatan seni. Semua kegiatan yang dirancang dilakukan dalam bermain seperti bernyanyi, menggunting kertas. Lalu ada Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh gerakan di lingkungan perguruan taman siswa, mendirikan Taman Indria, yaitu suatu sarana pendidikan untuk anak prasekolah. Lalu ada Dewey, ia meyakini bahwa anak harus diberikan kegiatan yang bermanfaat sesuai tahap perkembangannya. Dan yang terakhir ada Montessori, ia menekankan bahwa alat bermain sangat penting untuk dirancang pada saat kegiatan bermain anak. Terus ada perkembangan pendidikan taman kanak-kanak, keberadaan TK dari zaman ke zaman. Yang pertama ada pada zaman Belanda. Pendidikan TK dalam zaman Belanda dikenal sebagai Froebel School atau pendidikan taman kanak-kanak di masa Hindia Belanda. Pendidikan tersebut didirikan dengan tujuan agar anak dapat pandai membaca dan menulis. Dengan persiapan tersebut, anak dapat masuk ke sekolah Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ada beberapa upaya inisiatif bangsa Indonesia yang perlu dicatat, yaitu tahun 1913 Ki Hajar Dewantara karena aktivitas politiknya yang semakin mengkhawatirkan pemerintah Belanda, maka beliau diasingkan ke negeri Belanda. Pada sebuah surat kabar yang dipublikasikan secara luas sangat menyinggung pemerintah Belanda. Dalam artikelnya ia mengungkapkan bahwa seandainya ia orang Belanda, ia akan merasa malu karena sementara merayakan hari kemerdekaannya. Dan pada saat bersamaan Belanda justru menjajah Indonesia. Untuknya, selama di Belanda, Ki Hajar Dewantara banyak belajar tentang pendidikan, khususnya pendekatan Froebel dan Montessori. Setelah kembali dari Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan suatu perguruan nasional dengan nama Taman Siswa. Lalu yang kedua ada zaman Jepang, nama Froebel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada Taman Kanak-kanak diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1889 sampai 1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Lare atau anak atau taman anak atau sekolah Froebel Nasional atau Kindertwin yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. Dan yang terakhir ada zaman kemerdekaan. Pendidikan TK dimaksudkan untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan bangsa yang merdeka.
terutama melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Seiring dengan perkembangan taman indera, perkembangan pula TK yang merupakan adaptasi dari konsep kindergarten dan taman indera. Perkembangan TK jauh lebih pesat daripada taman indera. Dalam perjalanan lahir pula RA atau Raudatul Atfal yang merupakan penyelenggara program pendidikan anak dengan kekhasan agama Islam. Baik TK, RA sasarannya mencakup anak di atas usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Dengan demikian, anak usia 0 sampai 4 tahun belum terlayani program PAUD atau pendidikan anak usia dini dalam bentuk apapun. Lalu ada maksud dan tujuan pendidikan taman kanak-kanak atau TK pada kurikulum 1968. Jelas bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan untuk mengembangkan semua aspek perkembangan dan pertumbuhan anak dan memupuk kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Lalu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus mencapai kematangan mental dan fisik yang dibutuhkan dapat melanjutkan pelajarannya di sekolah dasar, dan tujuan umum membentuk manusia Pancasila sejati yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Asas-asas pembelajaran di TK ada asas apresiasi, asas kekonkretan, asas motivasi, asas kemandirian, asas kerjasama, asas individualisasi, asas kolerasi, dan asas belajar sepanjang hayat. Perkembangan kurikulum taman kanak-kanak ada pedoman bermain. 1. Landasan pengembangan. 2. Landasan penyelenggaraan. Landasan hukum penyelenggaraan TK adalah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Jungto Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ada kurikulum tahun 1964 atau rencana pendidikan. Landasan pendidikan pada sekitar tahun 1963 terjadi revolusi di segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah rencana pendidikan yang dimaksudkan dalam rangka pembinaan bangsa. Latar belakang dan dasar pemikiran penyusunan rencana pendidikan ini adalah agar bangsa yang merdeka dan berkepribadian memiliki sendiri suatu gambaran manusia yang diinginkan, manusia yang dicita-citakan, dan bagaimana sifatnya. Dokumen rencana pendidikan ini sepenuhnya dipengaruhi oleh kurikulum sekolah dasar tahun 1964. A. Mengembangkan semua aspek pengembangan dan pertumbuhan anak. B. Memupuk kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Lalu maksud dan tujuan. Pada tujuan pendidikan pada kurikulum tahun 1964 dijabarkan bahwa pendidikan di Indonesia akan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan revolusi nasional sebagaimana sudah digariskan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Jika dilihatkan dari tujuan TK yang diharapkan pada kurikulum ini, maka penekanannya adalah pada kesiapan mental anak, pemupukan budi pekerti yang luhur, dan memperluas pengalaman, pembentukan kebiasaan dan kecekatan yang diperlukan untuk anak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum 1968 jelas bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan untuk mengembangkan semua aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Sebagai individu yang khas, tujuan khusus memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, serta mengembangkan potensi yang ada padanya secara optimal sebagai individu yang khas. Lalu ada pada kurikulum 1968, seluruh kegiatan pendidikan di TK dibagi dalam 8 bidang, yaitu bidang penerapan Pancasila, bidang bermain atau kegiatan bebas, bidang pendidikan bahasa, bidang pendidikan alam sekitar, bidang pendidikan jasmani, bidang ungkapan kreatif atau seni, bidang sosial medis, dan bidang pendidikan skolastik. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.